Gila, airnya besar kali. Oh, ini pasir sama debu nih yang terbang nih kan. Oh, pasir semua nih yang terbang ini. Oh, tinggi kali pasirnya terbang. Oh, gila. Aceh kami ambil balik. Kami mau kelola sendiri. Enggak lama lagi ya Pak, minta maaf ya. Aceh kami ambil balik. Kami mau kelola sendiri. Kalau Aceh kiamat, ini jadi lautan semua, orang Aceh mengungsi kemana? Kalau orang Aceh mengungsi ke Jawa, apakah orang Jawa bisa terima orang Aceh tinggal di sana? Coba kau pikirkan. Pikirkan dengan logika. Jangan kau maksa kehendak, paham? Gempar, bapak-bapak ini beri peringatan kepada oknum rakyat Aceh yang tetap menyuarakan ingin merdeka di tengah bencana. Menurut bapak ini, Aceh ini kena asap. Weh, kalau traponi kita jual. Boleh ngopi di warung si Desi sebulan penuh. Ngopi 1 gelas lepas subuh sampai jam 9 pagi. Macam mana mau merdeka kalau asyik duduk minum kopi saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang banjir bandang susulan yang kembali melanda sebagian wilayah Aceh ya, walaupun tidak sebesar sebulan lalu ya, tetapi kali ini bisa dikatakan tidak kalah mengerikannya. Katanya banjir ini terjadi setinggi 2 meter gitu ya, walaupun hanya di wilayah-wilayah tertentu saja. Nah, coba bayangkan ya, saat bencana belum reda, luka para korban belum sembuh, pantaskah kalian saudara-saudara kita di Aceh berteriak-teriak ingin merdeka? Redam dulu keinginan kalian ya. Biarkan rakyat Aceh ini pulih dulu, baru ngomongin ingin merdeka. Walaupun saya tidak membenarkan keinginan kalian, tetapi saya tidak memiliki hak apapun ya atas aspirasi yang ingin kalian sampaikan. Kan demikian, ya kan? Tetapi pantaskah kalian menghadang bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan memilih berharap mendapatkan bantuan asing yang tidak seberapa itu? Sampai-sampai ada nasihat netizen yang menurut saya cukup terpuji, bahwa selama kalian masih berteriak-teriak merdeka di atas penderitaan saudara-saudara kalian sendiri, maka selama itulah bencana akan terus datang. Waduh, ngeri juga. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Gila, airnya besar kali. Oh, ini pasir sama debu nih yang terbang nih kan. Oh, pasir semua nih yang terbang ini. Oh, tinggi kali pasirnya terbang. Oh, gila. Nomor 2, Budi Jaya, ayan, di Bamei. Dari buka. Nah, yang benar-benar. Kondisi sekarang saat ini di Menasa Pantai Kelima, ini warga dari banjir.
Sudirman. Bersama teman Rani. Kita juga belum lam dah mendek. Dah mendek juga belum lam. Obrak dia haya. Oh, apa mimpin? Semua Apa yang berdua berbelawai apa? Nomor 2, Budi Jaya, haya. Hari. Ya, teman-teman ya, barusan kita saksikan 3 video yang cukup mengerikan yang terjadi di 2 wilayah ya, Pidi dan Biren. Saya tidak tahu apakah ini video yang baru saja terjadi ataukah video sebulan yang lalu kemudian netizen iseng kemudian di-recycle kembali dan seolah-olah ini baru saja terjadi. Tapi ya walaupun katanya ini banjir susulan ini tidak seberapa, tapi yang kita saksikan barusan sangat mengerikan teman-teman ya. Saya hanya berharap semoga saudara-saudara kita di sana selamat semuanya, sehat dan panjang usia ya. Lanjut. Aceh kami ambil balik. Kami mau kelola sendiri. Enggak lama lagi ya Pak. Minta maaf ya. Aceh kami ambil balik. Kami mau kelola sendiri. Enggak mau lagi kami rakyat Aceh seperti kayak di Jawa ya. Seperti kayak di Jawa Indonesia ya. Yang kaya-kaya, yang miskin-miskin. Kami rakyatnya Aceh nggak mau juga yang kaya-kaya, yang miskin-miskin. Kami mau Aceh ini yang kami harap sebagai kami rakyat Aceh. Aceh ini harus merdeka. Aceh ini kaya miskin harus sama kayaknya. Jangan pikir-pikir orang kaya aja punya mulut bisa makan nasi. Jangan kalian pikir-pikir orang kalian bisa kalian mengenak-enakkan untuk hak-hak kami. Ya, kami pandai kok kelola sendiri. Banyak kok orang Aceh di luar negeri. Banyak kami orang Aceh di luar negeri. Kalau mau ambil kembali Aceh, Bu, ambil aja, nggak apa-apa ya. Tapi tolong dipersiapkan gitu loh. Bagaimana Anda bisa mengelola Aceh? Bagaimana Anda bisa memberikan bantuan kepada seluruh rakyat Aceh yang saat ini terdampak banjir? Bantuan dari pemerintah pusat saja yang bertriliun-triliun masih Anda anggap kurang. Anda masih mengharapkan bantuan dari negara asing, walaupun negara asing itu memberikannya nggak banyak juga. Nah sekarang Anda minta ingin mengambil tanah Aceh. Tadi sudah diingatkan oleh saudara-saudara Anda dari Aceh juga di konten-konten sebelumnya. Kalau Aceh merdeka, maka tidak akan ada lagi yang namanya dana otsus yang bertriliun-triliun itu. Nah, kalau dana otsus dengan dana otsus yang bertriliun-triliun saja kalian tidak bisa ya menjadikan warga Aceh itu kaya, bagaimana kalau dana itu dipotong, dana itu nggak ada lagi, di-cut. Aduh, ibu, lanjut. Kalau Aceh kiamat, ini jadi lautan semua, orang Aceh mengungsi kemana? Kalau orang Aceh mengungsi ke Jawa, apakah orang Jawa bisa terima orang Aceh tinggal di sana? Coba kau pikirkan. Pikirkan dengan logika. Jangan kau maksa kehendak, paham? Iya, saudara kami di Jawa akan siap menerima saudara-saudara dari Aceh. Saya yakin, kecuali Anda. Ah? Coba tengok ya kan, saudara Aceh ada berapa? 5,4 juta jiwa. Kami siap menampung saudara-saudara dari Aceh. Masih banyak lahan kosong di Jawa. Ya, kalau memang Jawa tidak cukup, akan kami minta saudara-saudara di luar Pulau Jawa menerima saudara-saudara dari Aceh, kecuali kamu. Karena mulutmu nggak bisa dikondisikan, paham kau Jar? Aduh, saudara kita yang satu ini. Lanjut.
Guys, ya ampun capek banget ya. Aku tuh nggak menyangka bahwasannya hari ini, malam ini ya banjir susulan lagi. Karena tadi Cubul itu ke arah Takengon ya, Pantai Reje kok nggak salah, entah di mana, kok nggak salah aku ya. Terus kita ke Lokop. Setelah ke Lokop, Cubul ke beberapa titik di Langkahan. Nah, jadi kita tuh memang udah wanti-wanti untuk susul cepat pulang gitu kan guys. Karena memang cuaca yang memang hujan begitu. Cuman gak menyangka bahwasannya air sederas itu di atas sana. Kalian bayangkan aja kalau seandainya kami lambat pulang. Ya Allah ya Rabbi, apa kabar, kami kejebak lagi pas itu. Ya ampun, buat teman-teman hati-hati, tetap waspada, semangat, sehat selalu untuk kalian. Banyak-banyak doa, semoga Allah lindungi kita semua ya guys ya. Iya, intinya semangat ya saudara-saudara kita yang terdampak bencana, ya kan? Ya cuma itu loh, bajumu itu Mbak, ya kan? Kok pakai baju yang gitu-gituan? Nah, ya nggak masalah, itu identitas ya. Tetapi janganlah justru itu menjadi bagian dari provokasi ujung-ujungnya, ya kan? Jangan membantu tapi ujung-ujungnya pemerintah tidak hadir. Yang hadir adalah kami misalnya, ya kan? Emang kalian membantu saudara-saudara kita di Aceh dapat dana dari mana coba ya? Kalau kita mau berpikir jujur loh teman-teman ya. Oh, saudara-saudara kita GAM ini banyak membantu Bang, membantu saudara-saudara Aceh yang lainnya yang terdampak bencana. Pertanyaannya, GAM itu mendapatkan anggaran dari mana? Ya kan? Jadi memang saatnya kita saat ini itu adalah bahu-membahu membantu korban banjir. Nggak peduli siapa Anda, mau GAM kayak ya kan, mau jin, iblis, apapun ya kan, mau orang asing, nggak masalah. Karena yang terpenting itu adalah membantu saudara-saudara kita di Aceh yang terdampak bencana. Jangan memprovokasi, cuma itu aja pesan kami saudara-saudara kita yang berada di luar Aceh. Kan seperti itu ya. Lanjut. Mengejutkan dan menggemparkan buat para netizen dan masyarakat. Kali ini ada berita yang benar-benar mengejutkan publik. Beritanya, gempar, bapak-bapak ini beri peringatan kepada oknum rakyat Aceh yang tetap menyuarakan ingin merdeka di tengah bencana. Menurut bapak ini, Aceh ini kena asap. Nah, bagaimana pendapat para netizen dan masyarakat? Coba netizen komen apa pendapat Anda. Waduh, tuh, bapak-bapak ini beri peringatan kepada oknum rakyat Aceh yang tetap menyuarakan ingin merdeka di tengah bencana. Waduh, gimana menurut teman-teman? Intinya ini nasihat ya. Nasihat itu bukan mendoakan sebetulnya, bukan nyumpahin. Jadi kita harus bijak gitu ya dalam menyikapinya. Ini adalah nasihat. Jadi bapak tua ini memberikan nasihat kalau kita terus berteriak-teriak merdeka di atas penderitaan saudara-saudara kita yang lain, maka selama itu pula lah ya Tuhan akan memberikan bencana atau azab kepada kita semua. Kurang lebih seperti itulah kesimpulan yang dapat saya ambil. Kalau misalnya keliru ya silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Lanjut. Weh, kalau trapo nih kita jual. Boleh ngopi di warung si Desi sebulan penuh. Ngopi 1 gelas, lepas subuh sampai jam 9 pagi. Macam mana mau merdeka kalau asyik duduk minum kopi saja? Pak Haji, saya ada keperluan. Sebab itu saya datang kemari. Apa keperluan kamu? Saya mau jual kebun, Pak Haji. Ini kebunnya Pak Haji. Berapa kamu jual? 50 juta. Ya saya beli. Alhamdulillah, 5 tahun usaha tak sia-sia. Sawit saya akhirnya panen. Tanah ni milik saya. Saya kan sudah beli. Tak boleh. Tanah ni tetap milik saya. Ya, barusan menurut saya adalah provokasi yang tidak layak dilakukan. Ya, ini adalah contoh yang tidak terpuji. Walaupun kita tahu bareng-bareng, trafo di Aceh itu pasti dicuri, ya, bukan hilang. Karena nggak mungkin kabel itu hilang dari box saklar trafonya, ya. Ya, nggak mungkin.
Nah, tetapi tidak elok juga jika kita membuat sebuah AI ya, monyet-monyet ya kan, mencuri trafo, kemudian pakai celana pendek dengan motif bendera macam kayak gitu. Ini provokasi, ini provokatif, tidak layak ditiru dan tidak layak dilakukan. Jadi kami sajikan bukan untuk kami setujui, tapi kami sajikan untuk kita diskusikan dan disclaimer bahwa tindakan-tindakan seperti ini tidak layak dilakukan di tengah-tengah bencana seperti ini. Pencuriannya itu fakta ya, tetapi provokasi menghadirkan monyet dan bendera tertentu sebagai celana pendek itu menurut saya tindakan yang juga tidak terpuji. Oke ya? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.